Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action terbaik dari Scott Adkins berjudul Takeover yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengajak kita mengikuti aksi gila Sam, mantan anggota Intel Elite yang berniat pensiun tetapi malah jadi target pembunuhan bosnya sendiri. Seperti apa keseruannya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan perkenalan tokoh utama, yaitu seorang penembak jitu bernama Sam yang tengah menjalankan misi untuk menghabisi seorang wali kota korup. Dalam tugasnya, ia tidak bekerja sendirian. Ia ditemani oleh seorang pengintai sekaligus rekannya bernama Kenny. Diketahui bahwa Sam dan Kenny ini adalah mantan pasukan khusus Inggris yang kini bekerja untuk sebuah organisasi militer swasta. Sambil menunggu target mereka tiba, keduanya terlibat dalam perbincangan mendalam tentang Bu Guru Salsa dan eksistensi Tuhan di kehidupan setelah kematian. Sam yang memiliki pandangan skeptis meyakini bahwa Tuhan tidak ada dan kehidupan berakhir begitu seorang meninggal. Sebaliknya, Kenny percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata. Di tengah perbincangan tersebut, Kenny juga memberitahu Sam bahwa ia telah memesan hotel di Amsterdam untuk main PS Basara dan liburan mereka berdua dalam 2 minggu ke depan. Kenny menganggap bahwa mereka sudah terlalu lama bekerja tanpa jeda dan membutuhkan waktu untuk bersantai. Namun, Sam tampak enggan memberi kepastian. Don't think about this shit. He hands you a weapon and claims it's not loaded. What do you think happens after we die? Yeah, that must be his newest toy. You think she's a pro? Tak lama kemudian target mereka pun tiba. Di depan kantor wali kota terjadi demonstrasi besar-besaran dari warga yang menuntut keadilan. Mereka sudah mengetahui bahwa wali kota tersebut terlibat dalam kasus korupsi dan perdagangan senjata ilegal. Namun di hadapan publik, wali kota justru bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan masih sempat bermesraan dengan istrinya, seakan-akan tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Saat Sam bersiap menarik pelatuk untuk menembak wali kota, tiba-tiba sang istri secara tak sengaja melihat ke arah posisi Sam. Ia pun segera memeluk suaminya untuk melindunginya, yang membuat tembakan pertama Sam meleset dan mengenai istri wali kota. Kenny yang terus mengamati situasi dari jarak jauh tetap mendorong Sam agar fokus dan menembak ulang. Pada tembakan kedua, Sam akhirnya berhasil menuntaskan misinya dengan menembak mati sang wali kota. Setelah itu, mereka langsung bersiap untuk kabur dari lokasi tersebut. Tetapi saat hendak melompat ke titik pelarian yang telah direncanakan, mereka menyadari bahwa pasukan loyalis wali kota sudah memulai penyerangan dan bahkan mulai mengebom area tersebut. Sam dan Kenny pun memutuskan untuk masuk ke dalam gedung guna mencari rute pelarian alternatif. Mereka sempat melumpuhkan beberapa musuh, tetapi ketika keluar dari gedung, pasukan musuh yang lebih besar sudah menunggu. Terjebak dan terkepung, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Sementara itu, di sisi lain, pihak kepolisian dan agen FBI sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Dengan pengalaman dan tahu momentum yang tepat, Sam dan Kenny berhasil membuat serangan balik mendadak saat hendak diborgol. Mereka pun melumpurkan musuh dan melarikan diri ke arah barat dan terjun dari ketinggian untuk masuk ke dalam sebuah truk barang dan menutup diri mereka dengan terpal. Ketika polisi dan FBI tiba di lokasi, mereka pun sudah kehilangan jejak keduanya. Singkat cerita, Sam dan Kenny pun berada dalam penerbangan kembali ke Inggris. Di dalam pesawat, Kenny memerhatikan bahwa Sam terlihat gelisah. Ketika ditanya, Sam mengaku bahwa ia masih terguncang karena tembakan pertamanya melukai orang yang tidak seharusnya, yaitu istri dari wali kota, kena. Kenny mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa keduanya adalah orang jahat dan Sam tak perlu merasa bersalah. Beberapa saat kemudian, Sam menerima panggilan dari atasan mereka, yaitu seorang wanita bernama Tamara. Ia menanyakan kondisi Sam dan Kenny serta memastikan bahwa misi ini berjalan lancar.
Sam menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Namun Tamara yang cukup peka langsung menyadari bahwa Sam kemungkinan mengalami tekanan mental setelah insiden tersebut. Ia bahkan menawarkan bantuan psikolog, tetapi Sam menolak dan meyakinkan bahwa dirinya bisa mengatasi semuanya sendirian. Setibanya di Inggris, Kenny kembali mengingatkan Sam soal rencana liburan mereka ke Amsterdam yang sudah ia persiapkan. Namun Sam masih belum bisa memastikan apakah ia akan ikut atau tidak. Keduanya kemudian pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan terpisah. Beberapa hari setelah insiden penembakan, Sam menjalani kehidupan yang lebih tenang di rumahnya yang terletak di tengah hutan. Ia mengisi hari-harinya tanpa ngocok. Ia beraktivitas dengan hal-hal positif seperti jogging, memotong kayu, dan merawat perlengkapan pribadinya termasuk senjata. Meski tampak tenang dari luar, jelas terlihat bahwa Sam ini masih dibayangi oleh kejadian sebelumnya. Suatu hari saat sedang membersihkan senjata, ia kembali menerima panggilan dari Tamara, yaitu atasan mereka. Namun, Sam yang sudah enggan terlibat lebih jauh, menolak untuk mengangkat telepon tersebut. Di saat itu juga, tiba-tiba seekor serigala muncul dari balik pepohonan. Dengan refleks, Sam pun langsung menodongkannya dengan senjata karet. Namun serigala itu tidak menunjukkan agresi dan justru perlahan-lahan kembali masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, karena merasa terganggu oleh spam Tamara yang terus berulang-ulang kali menelpon, Sam pun akhirnya mengalah dan menjawab telepon tersebut. Di dalam percakapan itu, Tamara mengundangnya untuk bertemu di Amsterdam, Belanda. Hal ini pun sontak mengingatkan Sam akan Kenny yang saat itu memang sedang berlibur di sana. Tanpa banyak pertimbangan, Sam pun akhirnya memutuskan untuk terbang ke Amsterdam. Setibanya di sana, Kenny sudah menunggu di bandara dan menyambutnya dengan candaan khas sahabat lama. Dalam perjalanan menuju ke hotel, Kenny menyebut bahwa Tamara juga menghubunginya dan minta pertemuan dalam waktu dekat. Mereka sama-sama menduga pertemuan itu kemungkinan besar adalah untuk menugaskan misi baru. Yang membuat Kenny terkejut adalah Sam mengatakan ia ingin berhenti setelah misi ini. After this, I'm done. What about the job? So how was Amsterdam? Setibanya di hotel, mereka disambut hangat oleh pelayan hotel dan langsung diarahkan ke kamar paling atas. Kamar itu sangat luas dengan fasilitas mewah, PS2 metrik, pemandangan kota Amsterdam, serta kasur dengan spray sutra kesukaan Kenny. Ketika pelayan hotel hendak membuka tirai kaca besar untuk memperlihatkan panorama matahari terbenam, Sam buru-buru meminta tirai itu tetap ditutup. Meskipun terlihat santai, nyatanya Sam masih berada dalam mode siaga penuh. Ia khawatir kelompok si wali kota belum sepenuhnya menyerah dan bisa saja mengincarnya kapan saja. Setelah pelayan hotel meninggalkan kamar, suasana menjadi lebih tenang. Di momen inilah Sam akhirnya kembali mengungkapkan niatannya kepada Kenny bahwa ia tidak akan menerima misi apapun lagi dari Tamara. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sam merasa sudah cukup dengan dunia bayang-bayang dan ingin pensiun. Kenny jelas terkejut dan agak kesal. Menurutnya, Sam adalah partner terbaik yang pernah ia miliki dan ia merasa belum siap untuk beraksi tanpa kehadiran Sam di sisinya. Sayangnya, Sam bersikeras mengatakan bahwa bayangan kematian istri wali kota masih menghantui pikirannya. Lagi pula, Sam yakin Kenny mampu bertahan dan berkembang sendiri sebagai pengintai yang hebat. Pada harinya, Kenny pun menghormati keputusan Sam meski mulai berpikir untuk ikut pensiun juga dan berencana menamatkan game Basara PS2. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba bel berbunyi. Datanglah dua wanita cantik yang memang sengaja diundang oleh Kenny untuk memijat mereka. Kenny dengan santainya langsung berbaring dan menikmati pijatan tersebut. Sementara Sam menolak dan lebih memilih mengobrol dengan kedua wanita itu. Sam lalu mulai menanyakan nama dan asal mereka. Ternyata wanita berbaju kuning bernama Lily dari Ukraina. Sedangkan yang berbaju merah bernama Mona yang berasal dari desa Konoha. Dia bisa merasakan cakranya Sam. Karena Sam tidak berniat untuk pijat, Mona pun mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan jasa ramalan. Sam pun tertarik dan iseng-iseng ingin tahu isi ramalannya.
Mendengar hal itu, Kenny langsung tertawa dan menantang Mona. Jika ia punya bola kristal sungguhan, ia akan memberinya tip sebesar $100. Mona pun dengan cepat mengambil bola kristalnya yang ternyata hanyalah alat peraga palsu. Suasana pun seketika menjadi sangat ringan dan penuh tawa. Ramalan pun dimulai. Mona membaca pribadi Kenny sebagai seorang playboy, sedangkan Mona meramal Sam bahwa Sam adalah sosok yang beriman dan sangat percaya kepada Tuhan, tetapi raut wajah Mona seperti tahu apa pekerjaan Sam. Tentu hal itu membuat Sam takjub dan membuat suasana menjadi canggung. Semua berubah saat pelayan hotel kembali datang bersama seorang pelayan wanita untuk mengantarkan makanan. Sang pelayan kembali membuka tirai besar yang menghadap keluar. Ia mengatakan bahwa pemandangan malam kota Amsterdam terlalu indah untuk dilewatkan. Sam pun langsung meminta agar tirai itu ditutup kembali. Dan di saat itulah ketegangan meledak. Semua orang di ruangan itu menjadi panik, terutama Lily dan Mona. Saat Sam mencoba menutup tirai menggunakan remote, Sam menyadari akan ada sesuatu yang menyerangnya. Namun belum sempat Sam bereaksi, pelayan itu justru menyerang Sam hingga terjadi perkelahian sengit. Dengan pengalaman dan keahliannya, Sam berhasil mengalahkan pelayan tersebut dengan cara menjadikannya tameng sniper di luar. Situasi semakin mencekam, sekarang giliran pelayan hotel yang menyerangnya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi sementara Kenny hanya bisa bersembunyi menyemangati Sam. Dengan susah payah, akhirnya Sam pun berhasil menumbangkan pelayan hotel. Tapi sayang, ia terjatuh menimpa remote tirai yang membuatnya semakin terbuka lebar. Sam, Kenny, dan kedua wanita itu mulai panik mencari ponsel mereka masing-masing. Setelah saling bertanya, diketahui bahwa ponsel milik Lily adalah yang paling dekat dan masih bisa dijangkau. Kenny pun nekat merayap di bawah tembakan musuh demi mengambilnya. Bahkan beberapa kali nyaris tertembak. Ketegangan makin terasa saat Lily yang masih dalam kondisi shock tiba-tiba berdiri dan hampir jadi sasaran peluru. Sam dengan sigap menenangkannya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah berhasil mendapatkan ponsel, Kenny segera menghubungi Tamara. Dalam kondisi penuh tekanan, ia menjelaskan bahwa mereka sedang dikepung sniper. Tamara dengan nada serius bertanya siapa yang berani mengincar mereka. Kenny menduga kelompok si wali kota yang dulu mereka habisi 2 minggu lalu sedang membalas dendam. Tamara pun memerintahkan mereka bertahan selama 20 menit karena anak buahnya akan datang dan menyingkirkan si penembak jitu. They had the word of the day, Tam. Yeah, the word of the day. The guy was a secret fucking ninja. We need to get the fuck out of here. Di tengah ketegangan itu, Mona menginterogasi Sam bahwa semua ini terjadi karena perbuatan Sam. Menurutnya ini semua balas dendam dari orang yang dulu pernah Sam sakiti. Ramalannya benar bahwa Sam adalah seorang pembunuh bayaran. Namun Sam membantah dan berjanji akan membawa Mona keluar dari situasi berbahaya ini serta membawa Mona bertemu dengan putrinya. Did something, didn't you? Then why is someone trying to kill you? Their shots. They're looking for a kill shot. Good guys. Suasana kembali kacau ketika tiba-tiba si pelayan hotel yang tadi sempat dilumpuhkan bangkit kembali dan menyerang Sam. Pertarungan pun pecah, tapi beruntung Kenny berhasil membantu dan melemparkan si pelayan keluar dari jendela. I can't get to you. Sayangnya, nasib berkata lain. Sebuah tembakan menghantam tubuhnya. Kenny pun terluka, berdarah, tetapi masih bertahan. Di sini Mona kembali mencela Sam dan mengatakan bahwa keluarganya hancur karena suaminya dibunuh orang seperti Sam. But they got it wrong. You really think that makes a difference? A killer's word means nothing. 10 menit kemudian, Sam mendapat panggilan dari Tamara yang meminta Sam untuk keluar sebab anak buahnya sudah menumbangkan sniper musuh. Untuk mengkonfirmasinya, Sam pun diminta melihat ke arah barat dan anak buah Tamara akan memberikan kode kedipan cahaya. Setelah mendapatkan konfirmasi itu, Sam pun akhirnya lega sebab kini mereka bisa keluar dari dalam hotel dengan selamat. Namun sebelum Sam beranjak, Mona mengingatkan agar Sam selalu waspada karena firasatnya sangat kuat dan ragu akan hal itu. Hingga saat Sam melihat ke arah jendela,
Tiba-tiba, Sam seketika menyadari jika sniper musuh yang tadi mengincar mereka tak lain adalah anak buah Tamara. Sam pun bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Tamara. Tamara pun menjawab kalau semua itu karena Sam yang telah bersikeras untuk pensiun. Padahal Tamara begitu sangat mengandalkan Sam dan Kenny. Mona juga menambahkan alasan Kenny ikut terseret menjadi target pembunuhan ini karena apabila Sam pensiun, Kenny pasti ikut pensiun. Jika hal itu terjadi, bisa saja Sam akan berbalik memihak musuh dan akan sangat berbahaya bagi mereka. Tamara menjelaskan bahwa Sam bukanlah satu-satunya sniper yang ia miliki. Sebagai perusahaan swasta, tentu semua target pembunuhan Sam selama ini juga hanya karena uang, bukan pembunuhan suci yang selama ini Sam percayai. Tentu hal itu pun membuat Sam semakin marah. Tamara pun kemudian menambahkan bahwa hotel ini sudah disadap. Semua saluran telepon telah ia matikan dan semua ini sudah direncanakan oleh Tamara. Fucking liar you were before now. Out with hello. Very smart. Tembakan demi tembakan terus menghujani. Suasana dalam kamar hotel berubah semakin mencekam. Lily yang ketakutan dan tidak mampu lagi menahan tekanan akhirnya nekat keluar dari tempat persembunyiannya. Sayangnya, langkah tersebut justru membuatnya tertembak dan seketika terkapar. Shot's a wound. Stay there. Kini yang tersisa hanya Sam dan Mona, dua orang terakhir yang masih bertahan dalam serangan brutal anak buah Tamara. Dalam upaya mempertahankan diri, Sam mencoba menggapai remote untuk menutup tirai kaca. Namun saat ia berhasil mendapatkannya, ternyata remote tersebut telah rusak dan tirai itu pun tak bisa ditutup kembali, yang membuat posisi mereka semakin terbuka dan rentan. Di saat yang sama, Tamara kembali muncul lewat komunikasi suara yang menyuruh Sam menyerah. Ia memantau mereka melalui CCTV kamar. Mengetahui dirinya sedang diawasi, Sam segera menghancurkan CCTV tersebut menggunakan bola kristal keberuntungan Mona. Tindakan itu pun membuat Tamara semakin murka. Ia bersumpah tidak akan membiarkan Sam keluar hidup-hidup, terlebih karena pintu kamar hanya bisa dibuka melalui sistem kendali yang ada padanya. But I don't even think you believe that. Messy. Dalam waktu singkat, terdengar langkah kaki pasukan Tamara yang mulai memasuki area hotel. Sam dengan cepat menyuruh Mona bersembunyi di balik sofa, sementara dirinya melompat ke arah meja tempat Kenny. Di sana, Sam menemukan senjata milik Kenny dan langsung membidik ke arah lubang kecil di meja. Dengan tembakan yang tepat sasaran, ia berhasil menjatuhkan salah satu sniper Tamara. Belum sempat ia menarik napas lega, anak buah Tamara yang sudah berhasil masuk ke kamar hotel mulai menggelondongi Sam dengan tembakan. Namun, pada akhirnya, satu dari anak buah Tamara berhasil menangkap dan menyandra Mona. Demi menyelamatkan nyawanya, Sam pun terpaksa menyerah dan bersiap meletakkan senjatanya. Tapi tiba-tiba, situasinya berbalik. Sam berhasil melumpuhkan si penyandra tepat sebelum Sam menjatuhkan senjatanya. Dan suasana kembali sedikit kondusif. Thank you. World Trade Center came down. Not publicly anyway. Afghanistan, Iraq. Gak lama kemudian, pasukan Tamara kembali berdatangan. Dengan sisa tenaganya, Sam kembali berjuang. Sam sangat terpojok, namun siapa sangka Mona dengan berani menggunakan senapan Sam untuk menembak tepat lawan Sam. Sayangnya, keberanian Mona harus dibayar mahal. Sebuah peluru sniper lain menghantam tubuhnya dan Mona pun gugur di tempat. Dengan sisa tenaga dan amarah, Sam mengambil kembali senapan miliknya dan melanjutkan perlawanan. Dalam duel sengit yang berlangsung, akhirnya sniper terakhir pun berhasil ia lumpuhkan. Di tengah kepanikan, Sam menemukan Kenny masih hidup meski terluka parah. Ia segera membopong Kenny dan membaringkannya di atas tempat tidur. Dalam kondisi lemah, Kenny menyarankan satu-satunya jalan keluar, yaitu melompat dari balkon kamar
meskipun mereka berada di lantai paling atas gedung, yaitu sebuah ide gila yang tampaknya mustahil dilakukan. Saat mereka masih memikirkan cara bertahan, ancaman baru pun datang. Kali ini berupa drone milik Tamara yang bersenjata. Beberapa kali Sam menembaki drone tersebut, tetapi serangannya tak mampu menghentikan alat canggih itu. Sementara Sam sibuk bertahan, Kenny terlihat sedang sibuk merakit sesuatu dari kain sutra yang ada di kamarnya. Tak lama, Sam melihat ada kompor gas portable di balkon. Tanpa pikir panjang, ia pun menembakkannya, menciptakan ledakan besar yang akhirnya menghancurkan drone tersebut. Namun saat kembali ke dalam, Sam menemukan Kenny sudah tak bernyawa. Sementara itu, di sisi jasad Kenny terlihat kain sutra yang telah dirakit sedemikian rupa. Melihat benda itu, Sam pun langsung mengerti bahwa Kenny telah menyiapkan parasut darurat buatan tangan. Satu-satunya harapan untuk bisa selamat dari tempat yang tak mungkin lagi mereka tinggali. Di saat puluhan anak buah Tamara mulai merengsek naik ke lantai paling atas demi menghabisi Sam, ia sudah lebih dulu berada di balkon, menatap ke bawah dengan tenang. Tanpa ragu, Sam pun melompat sambil membawa kain sutra buatan Kenny yang kini telah berubah menjadi parasut darurat. Dengan tubuh menjulang ke udara, ia berhasil lolos dari maut untuk sekian kalinya, meninggalkan hotel, sisa luka, dan kisah pengkhianatan di belakang. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan kemudian, adegan berpindah ke negara Dubai, sebuah kota penuh gemerlap dan kemewahan. Di sebuah lounge VIP bandara, tampak Tamara tengah bersantai sambil menyicipi wine dan berbicara lewat telepon. Ternyata suara di seberang sana adalah Sam. Yap, si buruan yang selama ini dianggap sudah tewas ternyata masih hidup dan kini sedang ingin balas dendam. Dengan santainya, Tamara menertawakan ancaman Sam. Ia berkata bahwa Sam tak akan pernah bisa menemukannya. Apalagi ia kini sudah pindah ke luar negeri dan menutup semua jejak. Tapi Sam menjawab dengan nada kalem bahwa dia sangat dekat. Wajah Tamara pun langsung berubah kecut. Panik, ia buru-buru mematikan ponselnya dan melangkah cepat meninggalkan bandara. Saat tiba di dekat area toilet umum, ada seorang bocil imut sedang asik main game Basara. Dengan tenang, anak tersebut memasang papan tanda kebersihan toilet. Setelah itu, Tamara pun masuk ke dalam toilet. Namun tak lama berselang, seorang petugas kebersihan masuk menyusul Tamara. Ya, dia adalah Sam yang menyamar. Beberapa detik kemudian, dor. Suara tembakan pun bergema dari dalam toilet. Dua anak buah Tamara yang berjaga langsung panik dan masuk menyusul. Dan dor. Suara tembakan kembali terdengar dan kali ini semuanya sunyi. Tak lama setelah itu, pintu toilet pun terbuka. Dari balik pintu muncullah Sam. Sementara bocil itu langsung berdiri dan tersenyum, lalu menggenggam tangan Sam. Dan ternyata bocil itu adalah anak dari Mona. Kini Sam resmi menjadi ayah bagi bocah kecil itu, bukan hanya sebagai bentuk janji kepada Mona, tapi juga sebagai awal hidup baru untuk mereka berdua. Jauh dari dunia penuh darah dan peluru. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Takeover. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.